kenapa gue gak konsen ya? Efek dari jatuh mungkin, kepala gue pentok. Tasya! Ya! Bisa. Gue jadi salting sih. Naik. Nggak usah, gue gak mau ngerepotin lo. Tasya, naik nggak? Itu kaki lo pasti masih sakit banget. Kalau lo pakai terus jalan, besok pasti bengkak, Sya. Tapi bener, Sya. Hati-hati luka gue. Ayo, Sya, sindiran yang bener ya. Iya. Bentar. Ya ampun, Okta. Tahu aja sih lagi gue pikirin. Tasya. Gue balas apa ya? Ih, kenapa gue jadi bingung kayak gini sih? Padahal tinggal balas doang. Balas apa ya? Apa ya? Kayaknya tuh Okta deh. Dia ngechat gue gara-gara dia udah depan rumah gue. Samperin Okta, lu gak? Rehan ngapain datang ke sini? Nggak diharapkan itu ya kedatangan gue. Sampai-sampai senyuman lo hilang. Saat lo sadar kalau bukan Okta yang datang. Lo ngomong apa sih, Re? Gue cuman kaget aja kok. Kan biasa lo sebelum datang lo ngabarin gue dulu. Kalau gue ngabarin pun, lo pasti nolak kan kedatangan gue. Seandainya kalau gue nggak ngasih tau soal siapa Matahari Biru yang sebenarnya, apa mungkin kita masih jalanin hubungan kayak dulu, Sya? Apa cinta gue buat lo nggak bertepuk sebelah tangan? Kalau lo ngelakuin itu, berarti cinta lo ke gue nggak tulus, Re. Dan gue yakin hubungan kita nggak bakal berjalan dengan lancar. Buat apa kita ngejalanin hubungan, tapi lo ngerasa was-was karena ngebohongin gue? Sekarang gue tanya balik sama lo. Kenapa lo semudah itu move on ke Okta saat lo sempat ngejalanin hubungan sama gue? Dari awal lo juga tahu kalau gue emang tertarik sama Matahari Biru. Dan gara-gara lo, gue terpengaruh. Karena lo datang ke gue dan ngaku-ngaku sebagai Matahari Biru, Re. Jadi, kalau saat ini gue deket sama Okta, bukannya itu make sense. Harusnya lo bisa pahamin itu, Re. Yang gue nggak pahamin itu, kenapa lo susah itu maafin gue? Sementara Okta, si dalang dari semua kebohongan ini, lo dengan gampangnya maafin dia. Kan lo sendiri tahu, gue ngelakuin semua ini karena gue ada tawaran sama Okta. Buat gue jadi pemeran utama. Tapi Okta dengan gampangnya gantiin posisi gue sama Rifki. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia ngerebut lo dari gue. Rehan, dari awal gue emang gak pernah benar-benar jadi milik lo, Re. Jadi lo jangan bilang Okta ngerebut gue dari lo. Udah ya, Re. Gue capek berdebat sama lo. Kamu tuh kenapa sih? Pulang-pulang kok mukanya bete. Kamu pasti berantem ya sama botol kecap. El kesel sama botol kecap. Nyebelin. Semenjak Alicia datang, botol kecap jadi berubah. Terus El tahu botol kecap pasti masih berhubungan sama Alicia.
Orang tadi di food truck aja dia main HP serius banget. Telepon siapa coba? Ya Alicia pasti. El juga yakin kok Bu. Botol kecap pasti belum 100% move on. Orang jelas-jelas pernah dibikin bucin parah. Oh, jadi sekarang anak kesayangan ibu ini lagi cemburu sama yang namanya Alisa. Iya. El cuman kesel aja. Maksudnya, iya El pernah bilang kalau El nggak cemburu. Cuman kan masa gara-gara El bilang, enggak kok botol kecap, aku nggak cemburu. Masa dia jadi semena-menanya sama mantannya sih Bu? Nggak boleh kayak gitu, seenak-enaknya. Telepon, pergi jalan-jalan, apalah. El, kamu inget nggak waktu Mike itu jadi murid pertukaran pelajar di sekolah kamu? Kok jadi Mike? Ya, kamu sadar nggak gimana perasaan Rifki waktu tahu dia itu ternyata mantan kamu dan ada di sekolah kamu? Ibu, itu jelas-jelas beda peristiwanya. Ini sekarang El tuh udah pacaran sama botol kecap. Kan pas ada Mike kan belum pacaran, suka-sukaan aja belum. Tapi tanpa kamu sadari, Rifki itu cemburu juga sama kamu gara-gara Mike. Dengerin ibu ya. Namanya hubungan, cemburu itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau cemburuannya itu berlebihan, itu akan merusak suatu hubungan. Jadi kalau bisa, cemburunya jangan terlalu berlebih. Ya. Ya udah, sekarang kamu mandi, istirahat. Oh, kecut. Enggak kecut. Ya udah, ibu keluar dulu. Ayo mandi. Iya, ini mau mandi. Makasih Ibu. Ya. Nyebelin. Keterlaluan sekali. Ternyata memang ada yang sengaja ingin menggagalkan pementasan teater tempo hari. Kira-kira siapa ya Pak Togar? Terus terang aja ya Pak Basuki, saya belum bisa memberikan petunjuk kepada Bapak Basuki karena memang buktinya belum ada. Masuk. Permisi Pak Basuki, Pak Togar. Bapak manggil saya? Iya, masuk. Duduk. Duduk. Iya Pak. Ada apa ya Pak? Oh, jadi gini, Bapak mau tanya sama Okta, kau ada nggak barang bukti yang baru yang hasil kau sudah selidiki? Sepertinya saya sudah tidak mau mengusut masalah itu lagi Pak. Bahkan yang lain aja juga merasa bahwa masalah itu hanya kecelakaan biasa Pak. Bah, aduh, ya makanya kenapa kau hentikan? Kasus ini adalah kasus, bukan kasus main-main. Karena telah melakukan sabotase di dalam pertunjukan teater yang kau lakukan. Jadi Bapak berharap banget supaya Okta jangan pernah berpikir untuk aterek ataupun mundur. Tapi lanjut, ini harus kita tuntaskan. Bapak yakin ini adalah orang yang sama yang telah melakukan sabotase. Itu Tasya apa dah? Sya. Sya. Au. Sya, bener ya kata Pak Davin lo kemarin jadinya dirawat di rumah sakit? Kayaknya masih sakit banget deh kaki lo. Udah gak apa-apa Kora, cuman sakit dikit aja. Karena harus kesleo, jadi sedih dikit-dikit lah. Ya ampun, harusnya lo tuh jangan dulu masuk sekolah, tahu nggak sih? Istirahat dulu sih. Iya, Sya, bener kata Rara. Harusnya nggak maksain. Terus mana tuh si cowok rese, sok tangguh, sok keren, yang udah bikin lo sakit kayak gini mana? Katanya mau tanggung jawab. Tahu buktinya mana? Kabur, cabut. Opa Davin apaan sih? Kok ngatain orang lain rese? Nih ya Opa Davin, sebenarnya yang rese tuh Opa Davin. Masa cowok julid sama childish sih? Katanya ikhlas bantuin Tasya tapi masih diungkit-ungkit aja. Yang dibilang Riva tuh bener iya pamrih gitu. Enggak. Sih. Sebelum banget Tasya. Bukannya pamrih. Cuman ya kesel aja sama si Okta. Udah ditolongin malah kayak begitu. Coba disuruh cabut lagi kita. Emang nggak tahu diri. Be aja kali Opa Davin. Kok sekarang malah jadi rusuh sih? Ih Davin, Rara. Kok kalian jadi berantem sih?
Gue udah gak apa-apa kok, Vin. Lagian gue masih bisa jalan kok. Makasih ya, Ra. Lo udah perhatian, khawatir sama gue. Makasih ya, Vin. Lo udah nolongin gue kemarin. Sama-sama. Yaudah gue ke kelas ya, kaki gue sakit. Ya udah. Mau kita anterin nggak ke kelas? Nggak usah, masih bisa jalan kok. Yakin. Get well soon ya. Iya. Bye-bye. Ya, bye. Hati-hati lu. Iya. Ya maaf, Ra. Sama sekali aku nggak ada maksud ikut campur. Emang kesel aja sama si Okta nggak tahu diri itu ditolongin malah. Bentar. Jangan bilang Opa Davin kayak gitu tuh karena Opa Davin masih ada rasa ya sama Tasya, hah? Ih, Opa Davin jahat banget sih. Ngaku nggak? Nggak ada sama sekali. Swear demi apapun nggak ada sama sekali. Terus kenapa Opa Davin tadi kayak perhatian banget sama Tasya? Hah? Namanya juga orang sakit. Gak tau. Ah, Ra. Salah lagi gua nolongin orang salah. Ra, jangan ngambek dong.